Kalian nggak mau cerita? Sebenarnya apa yang terjadi? Kok tiba-tiba Alena sama Revan berantem gitu aja? Oh, itu tadi awalnya. Si Revan kan dapat telepon dari Sena. Kalau kakinya sakit lagi. Terus Revan mau ninggalin Alena gitu aja pas dapat telepon dari Sena. Lah, jadi kenapa Alena marah sama Revan? Baguslah sikap Revan langsung gercep ke rumah gitu aja nolongin Sena. Goblok kok dipelihara. Anjir, sakit bego. Intinya bukan itu. Intinya itu, si Alena melihat ada si Sena di parkiran pantai tadi. Padahal Sena kan bilang sama Revan kakinya sakit lagi. Oh jadi itu permasalahannya. Gila sih, gak nyangka gue sama Sena. Sena yang gue kenal anaknya polos bisa kayak gitu ya, berbohong. Itulah, makanya jangan lihat orang dari covernya. Terus, Alena bilang lah sama si Revan kalau ada Sena di parkiran pantai itu. Tapi Revan nggak percaya, makanya Alena marah dan minta putus sama Revan. Ya wajar sih ya, Revan gak percaya. Soalnya kan Revan udah kenal lama sama si Sena daripada sama Alena. Tapi kali ini gue gak respect sama Sena. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Emang gak boleh ya ngeliat bidadari di depan yang sangat cantik ini. Hah? Anjir, gila-gila, bisa jantungan gue ini lama-lama. Revan, sejak kapan kamu pandai gombal kayak gini? Merah pipinya. Sejak bersama kamu. Dih, siapa suruh ketawa, hah? Emang ada yang lucu? Gue heran deh, siapa sih yang ngajarin kamu sampai pandai ngegombal gini? Pasti si Jamal kan? Enggak ah, aku belajar sendiri, gak ada yang ngajari aku. Maaf ya, kalau aku ketawa-ketawa. Soalnya kamu gemesin sih, mana tahan aku gak ketawa. Sekarang, ini kita mau kemana? Mau langsung pulang? Atau mau jalan-jalan dulu? Oh iya, aku lupa. Kita ke minimarket aja, soalnya ada barang-barang yang mau aku beli. Oke sayang. Beli yang mana ya? Menurut kamu, aku harus pilih daging-dagingan atau persifutan? Pilih aja yang kamu suka. Kalau bisa pun beli aja semua. Kalau kamu bingung, aku yang bayari. Apa sih? Nanya kamu malah bikin aku bingung. Yaudah kalau gitu, kamu di sini ya. Sekalian belikan aku perdagingan, biar aku cari barang yang lain. Beli yang mana ya? Soalnya semua enak, jadi bingung. Yang itu aja deh. Ih, tinggi banget sih. Jadi susah mau ngambilnya. Atau gue kependekan ya? Ais. Hah? Aksa? Nih, lain kali kalau mau ngambil sesuatu, jangan tinggi-tinggi. Padahal di belakang lo ada tuh. Hehehe. Iya, iya. Makasih ya, Aksa. Iya deh, kan kalau mau ngambil barang yang dibawa aja. Soalnya kan gue pendek. Bukan lo yang kependekan, tapi rangnya aja yang ketinggian. Hahaha. Iya, 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 gue tahu itu. Ahem. Iya kan, lucu banget. Revan? Ngapain kamu di sini berdua bersama dia? Oh, itu. Kebetulan Aksa di sini juga. Aksa ngebantu aku ngambil barang aku yang di atas tadi. Soalnya aku nggak sampai. Masa sih? Kebetulan gitu aja. Lagian pula, kenapa kamu nggak minta bantuan aku untuk ngambil barang kamu itu? Kamu curigain aku? Ya aku mana tahu. Aku kira kamu masih bakal lama. Jadi aku coba sendirilah. Ya udah kalau gitu gue duluan ya. Takutnya kalau ada gue di sini, kalian makin berantem. Dih, jadi cowok kok curigaan mulu. Fred.
Dari mana saja kamu, nak? Jam segini baru pulang. Mah, abis nongkrong sama temen-temen tadi. Terus lupa deh kalau udah jam 11. Maaf ya, mah. Alasan saja kamu. Yaudah, bajunya diganti dulu sana. Terus nanti turun ke bawah. Mama ada masak tadi untuk kamu. Iya, mamaku yang cantik. Lo ada di mana sekarang, Di? Gue kangen sama lo. Lo jahat, tinggalin gue sendirian di sini. Pasti sekarang lo udah gede ya? Gue akan cari lo dimanapun, Dek. Gue tahu lo di mana. Gue akan jagain lo dan sayangi lo. Dan gak akan biarin lo pergi dari gue lagi, Dek. Gue janji itu. Kok gue hari ini merasa sedih ya? Padahal hari ini gak ada yang bikin gue sedih deh. Heran gue. Hah? Jam berapa ini? Hah? Udah siang. Pasti gue telat ini. Minumnya pelan-pelan, sayang. Yaudah kalau gitu Alena pergi sekolah dulu ya, Pak. Makan dulu, sayang, sebelum pergi sekolah. Mama kamu udah siapin makanan untuk kamu loh. Kalau dilihat-lihat kayaknya makanannya enak. Jadi lapar gue. Apa gue cicipi aja ya sedikit? Daripada gue ke sekolah pingsan. Enggak. Ngapain pula gue mau makan masakan mak tiri gue? Takutnya ada racun pula di situ. Enggak deh, Pak. Alena makan di sekolah aja nanti. Soalnya Alena udah telat. Takut dihukum lagi. Yaudah kalau gitu Alena pamit dulu ya, Pak. Kamu yang sabar ya. Suatu saat, pasti Alena bakal menerima kamu sebagai mamanya yang baru. Iya, Mas. Hai, sayang. Sejak kapan kamu di sini? Dan kenapa tumben kali bawa mobil ke sekolah? Sejak dari tadi. Dan aku bawa mobil biar kamu gak kepanasan, sayang. Reva makin sini makin bahaya banget buat jantung. Dih, ngegombal mulu kamu. Ngapain dia ada di mobil Revan ya? Ada apa? Kenapa belum masuk ke mobil juga, sayang? Kenapa Sena ada di mobil kamu? Aku nggak mau ya masuk. Kalau dia masih duduk di dekat kamu. Hei, dengerin dulu. Aku cuma disuruh papa nganterin dia. Bokap dia telepon papa tadi. Katanya Sena baru sembuh dari demam. Jadi belum bisa ngendarai mobil sendiri. Jadi kamu jangan marah ya sama aku. Ya udah kalau gitu, suruh dia pindah. Aku nggak mau dia duduk dekat kamu. Cuman aku yang boleh seorang. Yaudah, iya sayang, iya. Sena, Sena. Ya, ada apa, Van? Lo boleh pindah ke belakang nggak? Maaf sebelumnya. Soalnya Alena mau duduk di situ. Oh, gitu ya. Yaudah, boleh kok. Lebay banget sih jadi cewek. Dasar cewek pick me, jijik kan. Awas aja loh. Gue bakalan rebut Revan dari lo. Ih, Yaudah, sekarang ayo kita berangkat. Keburu telat nanti. Ayo, gue nggak bakalan biarin lo ngerebut Revan dari gue, Sena. Cukup sekali lo ngelantarin Revan. Kali ini biarin gue bahagiain dia. mana sih Alena ini? Lama banget. Panas tahu. Ya sabarlah, mungkin dia lagi di jalan. Ntar juga dia datang. Sabar aja lah. Bah, malah tidur dia.
Dasar Angel. Tai, siapa sih itu anjir? Woi Angel, kalau tidur itu di rumah, bukan di sekolah. Dan satu lagi, kalau tidur itu mulutnya ditutup. Siapa tahu nanti lalat masuk, kan bahaya. Anjir lo ya, muka lo no diurus udah kayak pantat sapi tau nggak? Bisa-bisa dia ganggu tidur cantik gue. Awas lo ya, gue hajar lo. Kasian banget sih kamu kuping. Setiap hari harus dengerin suara teman lo yang cempreng ini. Lo lihat nggak yang di mobil itu? Itu kan Alena sama Raven kan ya? Tapi kok gue lihat di belakang ada si Sena ya? Iya ya, gue juga lihat itu. Ngapain Sena ada di mobil bersama Alena dan Raven ya? Yaudah yuk. Kok gue ditinggal sih? Awas aja, gue bakalan ngelakuin sesuatu. Seno! OMG, kenapa tuh anak? Pingsan kah? Semalam aja baik-baik aja deh. Atau jangan-jangan dia acting ya? Wow, keren juga sih kalau dia acting. Sena, licik juga ya lo. Pinter banget acting lo. Bisa-bisa ya lo pura-pura pingsan agar Evan peduli sama lo. Gue suka itu. Wow, anjir lah, gak aspek. Pura-pura rupanya dia. Aku kira dia beneran pingsan tadi. Girl sih, 11-12 sama kakaknya dulu. Kok hati gue sakit ya? Melihat Revan gendong dia tadi. Lo lihat nggak tadi? Si Revan gendong si Sena tahu. Karena dia tiba-tiba pingsan gitu aja. Iya, aku lihat. Gue jadi kasihan sama Lena. Cowoknya belum move on gitu aja dari cewek lamanya. Nah, kamu nggak apa-apa. Kok kamu biarin Revan pergi sama si Sena gitu aja sih? Iya, lo jangan ngebiarin gitu aja Sena ngerebut Revan dari lo. Takutnya, kalau lo biarin gitu aja, Sena makin menjadi-jadi tau nggak? Iya, gue tahu. Tapi kalau gue cegah Revan bawa Sena tadi, bisa-bisa Revan marah sama gue. Kalian nggak lihat semalam? Gue kasih tahu Sena pura-pura kakinya sakit aja, dia nggak percaya sama gue. Apalagi gue cegah dia bawa Sena yang tiba-tiba aja pingsan. Yang ada Revan pasti nggak respect sama gue. Ya, aku tahu. Tapi sekali-sekali kamu larang Revan ngebantu Sena. Kamu nggak mau kan Sena ngerebut Revan dari kamu, nah? Iya, dengerin apa yang kami bilang. Sena itu selalu berpura-pura, nggak ada yang beneran. Jadi lo nggak perlu kasihan sama dia. Jangan jadikan perjuangan selama ini sia-sia untuk mendapatkan Revan, nah. Udah membaik. Udah, tapi sedikit-sedikit. Soalnya masih agak pusing aku. Syukurlah kalau gitu. Gue seneng dengernya. Van, aku boleh nanya sesuatu sama kamu? Boleh nggak? Mau nanya apa? Semalam kan aku telepon kamu, minta tolong. Tapi kenapa kamu nggak datang ke rumah aku? Aku ada salah ya sama kamu? Atau aku cuma nyusah ya? Gue harus bilang apa? Kan nggak mungkin gue bilang gara-gara Alena ngambek. Itu semalam mama minta ditemani belanja sama gue. Terus lupa deh untuk ke rumah lo. Soalnya mama belanja lama banget. Maaf ya. Oh, gitu ya. Nggak apa-apa kok. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Yang penting Tante Clara senang, aku juga senang. Terima kasih udah ngertiin. Tapi semalam kan gue nggak ke rumah lo. Jadi siapa yang nolongin lo? Kan lo bilang di rumah nggak ada siapa-siapa. Yaudah, itu bel udah bunyi. Ke kelas sana. Nanti guru masuk loh.
Sena, lo nggak apa-apa kan? Kami khawatir sekali sama lo. Soalnya katanya lo pingsan di depan tadi. Aku nggak apa-apa kok. Cuman pusing aja tadi. Sekarang udah agak mendingan. Syukurlah kalau gitu. Kami ikutan seneng dengarnya. Karena kalian sudah di sini, kalian temani ya Sena. Gue mau masuk ke kelas dulu. Gel banget sumpah. Dari tadi di kasur itu aja nggak bisa bergerak. Ternyata capek juga ya berpura-pura. Gimana? Acting gue tadi bagus nggak? Bagus banget gila. Sampai gue kira lu beneran pingsan tadi. Lo kayaknya cocok main film nih. Iya. Tahu nggak sih, pas lo gendong Revan tadi, Alena langsung gak sedih gitu woy. Hahaha. Kayaknya dia cemburu dah sama lo. Iya kah? Emang itu tujuan gue. Siapa suruh dia ngerebut Revan dari seorang Sena? Guys. Kayaknya Revan masih suka deh sama gue. Soalnya, misalkan gue minta tolong sama dia selalu gercep anjir. Jadi malu. Kayaknya iya deh. Soalnya tadi aja dia lebih mentingin lo daripada ceweknya sendiri, si Alena itu. Jadi, bisa aja si Revan masih gaman sama lo. Iya kan? Jadi gue masih ada kesempatan dong untuk rebut Revan kembali. Cukup dulu aja gue biarin Revan sama Alena. Kali ini biarin gue rebut kembali apa yang gue punya. Dari mana aja lo? Jam segini baru masuk kelas. Gue habis dari UKS. Nganterin Sena yang tadi pingsan di parkiran. Lo jangan sering-sering peduli sama Sena. Ingat, lo juga punya cewek. Itu Alena. Jangan gara-gara lo selalu peduli sama Alena. Alena pergi dari lo. Sena cuma teman, tapi Alena pacar lo. Thanks sarannya. Tapi cewek gue Alena nggak apa-apa kok. Kalau gue ngebantu Sena. Lagian, kan gue sama Sena nggak ada hubungan apa-apa. Jadi santuy aja kali. Dasar playboy. Semua cewek mau diumbak dia. Suatu saat lo pasti nyesel karena terlalu nyepelei sesuatu. Kami ngasih tahu lo demi hubungan kalian berdua. Temenan yang wajar-wajar aja. Apa benar yang dibilang mereka? Kalau perlakuan gue ke Sena berlebihan. Adu-dudu tamen, bangkit kalis ini tidak ribet, luda kayak anak budi ayah, jini kan ibu suka. Enk perluam arah-marah.ibu ingasi tau kalian. Bu, serba salah aja. Kami di mata ibu. Diam salah, ribut juga salah. BTW, ibu hari ini kok cantik banget. Alah Cika, bisa aja kamu ini. Nah udah hari ini ibu mau ngasih tahu kalian semua kalau hari ini kita kedatangan murid baru. Silahkan masuk nak. Silakan dilihat-lihat dulu anak barunya sebelum dia perkenalan dirinya. Spa atau enti kalian naksir. Rian? Itu kan kakak ipar. Jess, lo kenal nggak sama anak baru itu? Si Alena kok kenal sama tuh anak baru ya? Gue pernah sih lihat dia, tapi gue nggak tahu di mana. Jadi gue nggak kenal sama tuh anak baru. Itu kan adiknya Revan. Ngapain dia di sekolah sini? Sekarang perkenalkan diri, kamu nak di depan teman-teman. Hai, perkenalkan nama gue Rian Alexander. Kalian bisa panggil gue Rian. Gue pindahan dari sekolah SMA Nusa Jaya. Alasan gue pindah ke sekolah ini karena ada bang gue. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lagi anak-anak. Ya Bu, saya mau nanya. Udah punya pacar belum? Kalau belum, aku siap jadi pacar kamu. Kalau pacar gue belum punya. Tapi gue ada suka sama seseorang. Terima kasih nak Rian. Kamu boleh duduk sekarang di kursi yang kosong. Hai, kita jumpa lagi. Ya sudah anak-anak. Sampai di sini saya pertemuan kita.
Jangan lupa dikatat yang saya tulis, di papan tulis. Besok saya minta. Iya, Bu. Oh, kalau begitu kalian sudah boleh istirahat. Kalian nggak mau ke kantin nih. Loh, kakak ipar nggak ke kantin nih. Ke kantin. Yolah, sama. Hai. Hai. Di mana-mana bucin terus. Heran gue. Iri aja loh. Makanya punya pacar biar nggak jadi nyamuk terus. Sudah. Yaudah, kalian duduk sini. Kenapa sih harus gue yang selalu duduk di dekat dia? Males banget gue. Padahal kan di samping Revan ada bangku kosong. Kenapa gue nggak di situ aja? Dih, gue juga kakak mau duduk deket lo. Pedean. Lo berdua ya, di mana-mana selalu berantem. Ntar jodoh baru tahu. Dih, amit-amit gue berjodoh sama modelan pantat sapi kayak dia. Najis. Gue juga najis. Ih. Sen, lo mau kemana? Bentar. Revan, aku duduk sini ya. Permisi anak-anak, ini makanan kalian sudah jadi. Oh iya, terima kasih ya Bude. Sama-sama nak. Yaudah, kalau gitu Bude kembali ke dapur dulu ya. Iya Bude. Nanti sore aku minta kamu temani aku ke toko buku, boleh ya? Gatel banget sih sama cowok orang. Kalian ngerasa hawanya kayak gatel gitu nggak sih? Atau gue aja yang ngerasainnya? Iya ya, aku kira cuman aku aja yang ngerasai hawa gatal di sini. Ternyata kamu juga, Angel. Penyebabnya apa ya? Kok bisa gatal gini? Kayaknya ya, ada ulat bulu nggak sih di sekitar sini? Makanya hawa di sini jadi gatel gitu. Aduh, gatel banget kan gue sumpah. Cari dong ulat bulunya, terus buang biar nggak gatel lagi tangan gue atau hawanya yang gatel gitu. Pasti alay banget. Mana ada hawa gatal. On. Oh iya, kafe di depan rumah aku ada yang baru buka loh. Kita besok ke sana ya. Ih, kamu kayaknya harus pangkas deh. Ini rambut kamu udah panjang, nanti kena hukum lagi. Gimana kalau aku temani juga? Sen, Besok juga aku mau main ke rumah kamu. Tante Karen pernah minta aku datang, tapi belum sempat. Lo kenapa, nah? Lo nggak apa-apa kan? Sorry, tadi ada lalat caper lewat. Lalat itu bawa penyakit, dan gue nggak mau makanan di meja ini kena kuman. Malah nggak sengaja ngebrak meja. gue nggak bisa Sen. Gue sama Alena udah ada janji. Kasian deh lo. Revan nggak peduli sama lo lagi. Syukuri, mampus kan lu. Revan udah punya cewek kali. Lo pasti nggak lupa kan kalau Revan udah punya pacar. Gue sih nggak tahu gimana jelasnya perasaan cewek kalau pacarnya tiba-tiba didekati cewek lain. Tapi setidaknya lo yang inget bednya seorang cewek pasti ngerti dong. Kenapa mereka-mereka ini nggak senang lihat gue datang ke sini? Apakah posisi gue seperti orang salah? Salah gue jika meminta bantuan Revan. Apakah salah jika hanya Revan yang menjadi harapan gue saat mengalami kesulitan? Biar aku aja, aku perlu ngomong sesuatu sama dia. Lo udah bisa kali melepasi diri biar nggak perlu terbebani jaga benalu lagi. Duh, emang iya kan? Lagian, lo nggak ada perasaan lagi sama Sena. Lo ingat gimana susahnya lo dulu dapetin dia, sampai hati lo tertutup buat nerima cewek lain. Dia mah peduli aja enggak, tapi suka banget nyusahin lo. Bang,
Lo kok bego banget sih masalah cewek kayak gini? Gue bilangin mama baru tahu rasa lo. Dulu lo kasih cinta sebegitu besar untuk Sena. Itu buat lo jadi lelaki goblok. Sampai di mana hati lo ngerasa titik lelah. Kita tetap yakini lo untuk berhenti suka sama dia. Dan kalau bisa, jauhin. Tapi ternyata apa? Lo tetap milih bertahan sama perasaan brengsek itu. Gue aja pengen banget cekek lo biar sekalian mati tau gak? Lo yang berjuang tapi buat gue emosian. Sampai akhirnya ada cewek modelan monyet lepas kandang deketin lo. Ah, bangsat. Cewek gue punya nama ya bego. Maaf. Akhirnya ada Alena deketin lo. Ya biarpun gitu, gue akuin dia agresif banget buat lo jadi pacar. Pas ditolak, bukannya sadar diri, malah gak tahu diri. Tapi gue sadar, dia bukan sekedar suka-suka doang kayak cabe-cabe yang 5.000 fans lo itu. Tulusnya dia kelihatan dari caranya kasih perhatian buat lo. Untung sekarang dia jadi pacar lo. Kalau enggak, mungkin udah gue deketi. Canda kali. 담아 이모티콘 하나하나 속에 달라지는 내 미묘한 심리를